Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah senang dengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk membahas tentang materi kewirausahaan. Yang tentu saja meskipun bulan puasa ini kita tetap saja ya kuliah ya di bulan sama bulan puasa ini dan tidak ada ya ini hari puasa, ini bukan gitu kalau kita mau bisnis. Karena bisnis itu sebetulnya di mana saja, kapan saja ya waktunya. Tidak terikat oleh apakah kita puasa atau tidak gitu. Nah, saudara, untuk berbisnis tentunya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa kita memang harus memiliki niat yang baik dan bahkan kita harus memiliki sikap positif terhadap bisnis yang kita jalani. Ya, kemudian kita pun ya harus semangat ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, dengan semangat kita akan selalu ingin menggapai dan mewujudkan impian kita. Nah itu. Nah oleh sebab itu, saudara, sebagai seorang entrepreneur, tentunya Anda harus mengubah mindset Anda. Mindset Anda itu yang tadinya Anda berpikir mungkin Anda tidak bisa, Anda harus berpikir positif bahwa Anda pasti bisa gitu. Nah, kata pasti seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu ada milik Allah, tetapi di dalam berbisnis kata pasti itu harus kita miliki ya. Sehingga itu sebetulnya membuat kita termotivasi untuk mewujudkan apa yang kita impikan gitu. Nah, saudara, namun apabila kita sudah siap untuk berbisnis, tidak bisa kita hanya sekedar konsep saja. Jadi jangan sampai kita melakukan no action, konsep only. Jadi tidak ada aksi, hanya konsep melulu. Dan juga jangan sampai hanya dibicarakan saja apa yang kita inginkan. Misalnya itu Anda menginginkan membuka sebuah misalnya itu warung makan yang tentu saja diberi nuansa modern gitu ya, dengan kemasan-kemasan yang menarik peminat pembeli, konsumen, sehingga Anda memiliki warung makan yang modern tadi itu yang digemari oleh masyarakat. Nah, itu tentu saja saudara di dalam berbisnis ya, kita memang tidak boleh hanya dibicarakan saja. Jadi no action, touch only. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Kalau berbisnis ya, kita kalau sudah kita inginkan untuk menjadi seorang wirausaha, misalnya sudah kita buat konsepnya, sudah action, kita langsung action. Nah, lakukan tindakan. Nah, kemudian berarti Anda harus berani memulai ya. Kalau kita tidak berani memulai, ya tentu saja selama-lamanya bisnis kita juga tidak akan jalan gitu. Karena Anda takut. Hati-hati di dalam Anda yang memiliki rasa ketakutan yang luar biasa, karena katanya ada juga masyarakat itu, mahasiswa, dia belum pernah melakukan bisnis, tetapi dia merasa takut ataupun merasa trauma. Padahal orang yang trauma itu orang yang pernah mengalaminya, bukan orang yang belum pernah mengalami bisnis tersebut ya. Nah, makanya perlu dicoba berarti. Nah, tanpa dicoba bisnis ini memang tidak bisa jalan gitu. Nah, sebetulnya bukan cobanya itu, tapi aksinya, action dan action. Apabila Anda ingin memulai suatu usaha Anda, berarti Anda itu harus yakin bahwa Anda pasti bisa. Nah, di samping itu Anda juga harus memiliki kesiapan mental. Berarti Anda harus berani mengambil risiko ya. Nah, risiko kita di dalam berbisnis itu ya ada dua sebetulnya. Kalau tidak untung ya rugi. Nah, semoga kita itu bisa meminimalisir kerugian kita di dalam berbisnis. Tapi kita memang harus berani untuk berselancar, berani untuk mengubah pola pikiran kita. Kita yang tadinya berada di zona nyaman, kemudian kita ingin beralih ke zona
tidak nyaman juga. Nah, kalau zona nyaman itu kita penghasilannya tiap bulannya bisa dihitung tetap, sedangkan zona tidak nyaman itu tidak bisa dihitung tetap penghasilannya karena berubah-ubah ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau saya mengambil dua-duanya, saya tidak bakar kapal, tapi saya mengambil dua-duanya, yaitu zona nyaman saya ambil, zona tidak nyaman juga saya ambil. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita memang harus berani untuk mengambil risiko itu ya. Kalau kita mau mengubah masa depan kita, mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi untuk menggapai impian kita dalam hal mewujudkannya, ya tentu saja kita harus berani untuk memulai dan berani mengambil resiko gitu ya. Nah, saudara, saya menginginkan topik pada hari ini sebetulnya seharusnya kemarin saya minta untuk membuat itu ya rangkuman tentang apa yang sudah Anda pelajari, Anda ikuti video pembelajarannya karena kemarin itu kemalaman saya menunggu Anda waktu itu. Silakan saja nanti kalau bagi yang belum mengumpul rangkumannya silakan dikumpul. Waktu itu tentang apa sih ini Bahari, si Alun? Saya minta tugas Anda waktu itu tentang apa? Tentang berpikir kreatif ya. Ya, Ya Pak, berpikir kreatif. ya, berpikir kreatif. Nah, saudara silakan saja nanti Anda ikuti video pembelajaran itu dengan tuntas gitu ya dan bisa berkali-kali Anda simak apa sebetulnya yang harus kita lakukan kalau kita itu berpikir kreatif. Karena kalau kita berpikir kreatif itu tentu saja nanti hasilnya suatu hal yang baru ya. Ada inovasi-inovasi di dalam usaha kita sehingga kita itu tetap langgeng usaha kita. Tidak mudah goyah kalau kita itu berpikir kreatif karena akan menghasilkan ide-ide yang inovatif. Kemudian produk-produknya juga akan menghasilkan produk yang inovatif gitu. Nah, dengan menghasilkan produk-produk yang inovatif ini tentu saja kita tidak akan goyah karena kita terus-menerus ada hal yang baru yang bisa kita berikan kepada masyarakat konsumen kita sehingga mereka selalu ingin untuk bermitra bersama kita ya. Nah, saudara, tentu saja untuk berpikir kreatif ini saya pernah menyampaikan pada Anda pada waktu pertemuan tatap muka bahwa sebetulnya bisa saja kita untuk memiliki ide-ide yang cemerlang itu, kita bisa menggunakan teori ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Anda bisa mengamati keadaan di sekeliling Anda, kemudian Anda tiru apa yang Anda amati tadi, lalu Anda modifikasi saja supaya tidak sama. Saya yakin Anda pasti bisa melakukan itu ya. Nah, makanya nanti timbul ide-ide yang baru. Nah, kalau kita memiliki berpikir kreatif ini, tentu saja kita akan penuh inisiatif nanti. Berbagai inisiatif akan kita lakukan untuk baik itu mengembangkan usaha kita, membesarkan usaha ya, kemudian juga maupun untuk membuat usaha kita menjadi ya tetap bertahan dan survive. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saudara, tentu saja saya ingin juga menayangkan ya screen ini ya layar yang ada di ini di komputer Anda, di laptop Anda atau HP Anda. Ini sudah terlihat? Bisa terlihat? Sudah Pak. Bisa ya? Baik. Saudara, jadi kita itu ya di dalam berbisnis, tadi kata saya harus action, action, dan action. Jadi kita itu harus berpikir tentu saja tadi itu positif ya. Nah, makanya kita harus berorientasi pada tindakan. Apapun yang kita kerjakan harus berorientasi pada tindakan. Nah, makanya tadi juga saya sampaikan pada Anda, jangan sampai Anda itu no action concept only ya. Nah, kemudian saudara, yang jelas
di dalam kewirausahaan ini yang harus Anda lakukan sebagai seorang entrepreneur itu, Anda itu harus proaktif ya. Harus proaktif. Jangan diam diri begitu. Harus jemput bola ya istilah sekarang ini. Kemudian Anda juga harus bermula dari ujung pemikiran. Jadi end of mind Anda. Jadi Anda itu sekarang ini berpikir tentang apa? Nah, mulailah untuk mengerjakannya, melaksanakannya. Kemudian dahulukan hal yang utama. Jadi Anda bisa mendahulukan hal yang utama ya. Apa yang akan Anda lakukan, misalnya itu Anda akan memperbesar usaha tempe goreng Anda. Nah, silakan dibuat dengan berbagai upaya agar tempe goreng itu menjadi tempe yang enak, yang lezat, yang bisa disenangi oleh konsumen Anda dan bisa diperluas jangkauannya. Baik, berarti Anda bisa menggunakan online maupun offline ya. Ya. Nah, kemudian Anda juga harus berpikir win-win ya. Nah, win-win ini berarti Anda tidak boleh begitu juga mudah menyerah ya. Jangan sampai kita pesimis, kita harus optimis, berarti kita harus berpikirnya win-win. Nah, kemudian kalau kita berpikir win-win, kita pasti menang ya. Teman bisnis kita menang, kita juga menang. Nah, kemudian memahami untuk dipahami. Jadi kita harus memahami apa keinginan mitra kita, keinginan pihak konsumen itu apa, keinginan pasar itu bagaimana. Nah, sehingga kita bisa memahami mereka dan untuk dipahami juga gitu apa yang mereka inginkan. Kemudian sinergi. Nah, ini yang terpenting, saudara. Anda bisa saja bersinergi dengan ya pengusaha-pengusaha lainnya, dengan entrepreneur-entrepreneur lainnya, dengan teman-teman Anda, sama mitra Anda, mitra kerja ya. Kemudian Anda harus bersinergi betul sehingga nanti apa yang Anda lakukan itu betul-betul bisa dampak yang menguntungkan gitu. Karena saling mendukung tadi itu ya. Itu. Kemudian Anda juga harus menajamkan ketahanan Anda, fleksibilitas dan juga kekuatan ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki usaha ya, Anda harus mampu mempertahankannya. Tadi sudah saya katakan dengan Anda memiliki sikap yang inovatif tadi itu, dengan Anda memiliki berpikir kreatif tadi, saya yakin Anda akan mampu untuk mempertahankan bisnis Anda. Kemudian Anda juga harus fleksibel ya di dalam berbisnis. Jangan hanya mempertahankan satu bisnis yang mungkin bisa juga suatu ketika itu tumbang karena keadaan. Jadi kita itu memang bisa saja memiliki beberapa bisnis namun harus fokus ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita menyimpan telur di keranjang ya, itu kalau hanya satu keranjang kita simpan, apabila telurnya tumpah jatuh tidak bisa kita manfaatkan lagi. Tapi kalau kita menyimpan telur di beberapa keranjang, tumpah satu keranjang, masih ada keranjang yang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini juga kekuatan, Anda harus memiliki kekuatan. Tadi itu sebetulnya dengan berinovasi, itu merupakan modal utama Anda juga, agar bisnis Anda selalu survive ya, dan bisa bertahan lama. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus menemukan keunikan, dan membantu orang lain untuk menemukannya juga. Nah, keunikan dari apa yang orang itu tidak ada sebelumnya, pemikiran mereka tidak ada sebelumnya ya. Mereka belum tahu misalnya begini, di Lampung ini belum ada bakso itu bakso cinta misalnya itu. Nah, sementara Anda ingin membuat bakso bentuknya bakso cinta, bentuk love, bentuk hati gitu. Nah, begitu juga Anda sesuaikan dengan ininya. Ada anak-anak misalnya Anda buat bakso bentuk ikan misalnya ya. Donat begitu juga. Misalnya Anda melihat donat sekarang ini meskipun
sudah tidak bolong tengahnya, donat sekarang sudah bundar gitu ya, tidak ada bolongnya, tapi rasanya bisa Anda perbarui juga. Anda bisa berkreasi. Misalnya itu donatnya ada rasa daging panggang, ada rasa ayam, bisa ada rasa eh, ikan asin dan lain sebagainya ya. Tuh. Jadi Anda harus mampu untuk menemukan keunikan-keunikan yang mungkin bagi orang lain itu sangat menarik untuk mencobanya ataupun untuk makannya. Seperti kemarin itu kan ada, saya lihat di sebuah tempat itu ada yang menjual nasi goreng setan gitu. Nah, saya kaget juga kok ada nasi goreng setan gitu. Rupanya itu brandnya ya. Ternyata dengan makan nasi goreng setan itu pedasnya luar biasa gitu kan, makanya disebut setan itu dan lain sebagainya. Nah, saudara, eh, jadi apa yang telah saya sampaikan tadi, mohon kiranya bisa Anda teruskan juga di video pembelajaran ya, yang tentu saja bisa Anda ikuti berkali-kali, yaitu tentang berorientasi pada tindakan. Itu di video pembelajaran. Nah, baik, karena memang kita bulan puasa ini waktu kita perkuliahannya sedikit, mungkin saya beri waktu untuk kita berdiskusi ya. Bisa jadi Anda ingin menyampaikan barangkali ada kendala-kendala yang Anda hadapi di lapangan ketika Anda memiliki usaha. Silakan. Alun, ada Alun? Sedikit mungkin ya Pak ya, Ya, membahas masalah tadi yang sinergi Pak ya. iya, Ketika kita memang belum punya usaha nih Pak, kan sekarang tuh lagi viral tuh Pak yang katanya kita harus mengambil energi positif dari para pengusaha-pengusaha yang nongkrong di lobi hotel itu Pak, yang mesen kopi 80.000 tuh, menurut Bapak tanggapannya gimana Pak dengan iya, motivator itu Pak? iya, iya. Bagus. Sebenarnya kita dengan ya berada di dekat dengan orang-orang sukses itu akan memotivasi diri kita agar kita itu nanti akan mengikuti jejak mereka menjadi orang yang sukses juga. Nah, oleh sebab itu, kalau memang Anda memiliki kesempatan, memiliki waktu gitu ya, Anda bisa misalnya itu ya apa sih namanya, apakah nongkrong ataukah misalnya kalau di bulan puasa buburit misalnya dan sebagainya, ketika para ya owner-owner berada di hotel, kemudian mereka mungkin kalau bukan bulan puasa ataupun kalau misalnya setelah tarawih mereka banyak yang minum-minum kopi baik di hotel maupun di kafe misalnya itu kalau Anda ingin memotivasi diri Anda, sebetulnya tidak salah Anda mendatangi mereka, bersahabat, berkenalan tentunya ya, supaya Anda nanti tidak merasa ini apa tersisihkan ya. Bisa jadi ya Anda barangkali membaca riwayat hidup mereka dulu kalau memang Anda mengenali orang itu baik itu melalui tulisan ataupun melalui cerita orang lain sehingga nanti Anda bisa menyapa mereka misalnya itu dengan ramah gitu. Nah, misalnya salah satu contoh begini, "Hei Bung Gi, oh ternyata Bung Ji di sini gitu kan. Nah, lagi apa Bung? Ya, gitu kan. Misalnya kalau memang aneh sama masih muda gitu ya ininya apa entrepreneurnya ya. Entrepreneurnya masih muda semua. Iya saya sering mendengar apa yang disampaikan Bung itu di acara-acara yang saya sering ikuti gitu. Nah, kan sudah mulai kita ini. Tapi saya mengikutinya di YouTube atau di mana gitu kan. Sehingga itu Anda sudah akan semakin dekat dengan orang tersebut. Nah, sebetulnya
dengan kita melakukan approach pendekatan dengan orang-orang yang sukses tadi, paling tidak semangat kita akan bertambah. Kemudian kita akan memiliki ya tentu saja pikiran positif. Mereka bisa. Kita juga nanti akan yakin bahwa kita juga bisa, apalagi dimotivasi oleh mereka gitu yang sedang nongkrong-nongkrong itu. Ya, terkadang memang betul itu banyak sekali ya pembisnis-pembisnis yang nongkrong di hotel, bisa di kafe, tapi terkadang kita juga perlu hati-hati ya karena kan berbagai macam bisnis yang mereka bawa gitu ya. Jangan sampai juga Anda nanti tiba-tiba diajaknya bisnis, tiba-tiba Anda tidak tahu bisnisnya apa, kemudian uang Anda dibawa kabur misalnya kan. Nah, ini juga memang perlu kita waspada juga ya ini ya. Tetapi paling tidak kalau ilmunya boleh kita ini kan. Tapi kalau kita sudah yakin betul bahwa bisnis ini bagus untuk kita, ambil peluang itu. Jangan ditunda-tunda. Karena peluang itu tidak datang yang kedua kalinya sebetulnya. Hanya sekali peluang itu yang bisa kita ambil yang sangat besar ke depannya, manfaatnya dan juga hasilnya gitu ya. Nah itu. Kalau peluangnya yang kedua itu sudah tidak orisinil lagi karena sudah duluan orang lain yang mengambilnya. Nah, terus jadi silakan saja nanti kalau memang ada teman-teman entrepreneur atau teman-teman pengusaha yang berada di kafe ataupun di hotel, ya kita bisa juga ikut nimbrung di sana ya, ikut nimbrung meskipun hanya ya beberapa menit gitu, tapi nanti lama-lama kita juga ini boleh gabung nggak gitu. Nah, seperti itu kan nanti lama-lama mereka juga akan ini akan menerima Anda dengan sepenuhnya itu ya. Gitu ya Alun. Ada lagi yang lain? Halo? Cukup kayaknya, Pak. Cukup. Si Okta Eka, Oktavia, ada yang ingin tanyakan? Saya udah ngirim tugas ya, Pak. Email, Sudah Pak. ya? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Sudah, Pak. Sudah nonton. Oke. Cuma lupa komen, Pak. Oh gitu, ya harus komen ya. Nih. Iya, Pak. Baik saudara, kalau tidak ada lagi, karena ini saya juga belum pulang, ini masih di kampus, saya juga mau pulang, tapi macet juga nanti ya. Silakan Ya, Pak. Anda ikuti kembali ya materi kita yang hari ini, yaitu tentang berorientasi pada tindakan. Juga saya minta Anda pahami juga tentang apa kemarin itu berpikir kreatif ya, dipahami terus Pikir itu kreatif. yang Anda buat rangkumannya ya. Nah, termasuk ya berpikir perubahan menjadi wirausaha juga Anda ikuti ya, serta video-video pembelajaran yang ada bisa Anda ikuti, termasuk ya video-video tentang wirausaha yang saya buat khusus untuk semua masyarakat ya, bisa Anda ikuti juga. Termasuk ditonton juga itu ini apa konten-konten yang lainnya. Ya, saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ari.